Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 Agustus 2021, perjalanan ke kantor. Kembali lagi, tidak henti-hentinya mendoakan untuk saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan yang nonton YouTube kelas hukum Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang diharapkan segera tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Saya buka-buka inbox, saya buka-buka YouTube saya yang kemarin-kemarin, ternyata ada pertanyaan yang belum saya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sebelum saya jawab. Jadi kalau kawan-kawan, teman-teman semua bertanya atau inbox di bawah belum sempat saya tanya, di inbox lagi nggak apa-apa, ditanya lagi nggak apa-apa. Mungkin karena kesibukan dan sebagainya, jadi belum sempat nanya. Jadi ini ada pertanyaan, kurang lebih pertanyaannya, ada seorang mendapat hibah dari kakeknya, terus dijual oleh orang tuanya karena belum dikirim surat, belum dibuat surat-surat dan sebagainya. Bagaimana? Jadi kita jelaskan dulu hibah. Hibah itu dapat diberikan kepada siapapun, kepada orang lain juga bisa, kepada anak juga bisa. Hibah itu tidak bisa ditarik. Bisa juga dibatalkan oleh ahli warisnya kalau tidak setuju, tapi ada batasnya, tidak bisa batal full, paling sepertiga, disisakan sepertiga. Itu tadi pertanyaannya, kembali lagi pertanyaan tadi, karena belum ada surat-surat. Nah itu dia, hukum yang berlaku di Indonesia harus ada bukti, harus ada buktinya memang benar anak itu, cucunya itu mendapat hibah. Bukan katanya, hukum di Indonesia harus ada bukti. Kalau katanya belum bisa dipegang. Harus ada bukti, ada saksi bahwa memang dapat hibah. Kalau tidak ada bukti, bagaimana kita menuntut, bagaimana kita memperjuangkan? Jadi kalau ada orang mau ngasih, kamu saya kasih tanah itu, ya kalau memang benar dikasih atau dihibah, buat pernyataan dong Pak. Yang lebih mantap lagi ke notaris. Kalau dia benda bergerak, notaris; benda tidak bergerak, PPAT. Gitu loh, seperti tanah dan sebagainya. Kalau dihibahkan kendaraan, motor, mobil, ya minta suratnya, jangan terima begitu saja gitu loh. Nanti gantian seperti permasalahan ini, bingung. Mungkin si cucu yang dikasih hibah oleh kakek itu yakin kalau tidak ada yang mempermasalahkan karena kakek kesayangan dan sebagainya ya. Jadi dia nggak perlu surat menyurat. Nah, itu harus ada pembuktian lain, harus ada pernyataan lain dari ahli warisnya kalau memang si cucunya itu dapat hibah dari kakeknya. Nah, tapi memang hibah tidak bisa ditarik begitu saja. Bisa dibatalkan oleh ahli waris. Ahli waris umpamanya bapak saya ini menghibahkan kepada si A, bukan orang lain, si A ini full tanah 1 hektar umpamanya. Saya sebagai pewaris, anak-anaknya bisa membatalkan, tapi tidak bisa membatalkan semua. Kita tetap dikasih juga sepertiga, karena hibah itu seperti kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau satu pihak membatalkan, A dan B sepakat bahwa A menghibahkan kepada B. A ini membatalkan begitu saja tidak bisa, harus kesepakatan B. Kalau B, ya udah nggak apa-apa, batalin aja Pak, nggak apa-apa. Bisa tidak hibah itu dibatalkan? Ya bisa, tapi dengan syarat banyak. Contoh, si B yang tadi dikasih hibah, dia punya niat untuk membunuh si A, dia punya niat pidana ke si A, itu bisa dibatalkan. Atau si A ini mewariskan menghibahkan sawah, kebun, waktu dia menghibahkan itu masih kaya, masih sehat dan sebagainya. Tiba-tiba setelah dia hibahkan jatuh miskin.
Nah si B ini tidak memberi atau tidak ngasih kepada si A hasil-hasilnya. Nah si A bisa membatalkan lagi, ajukan lagi gugatan ke pengadilan. Ya, pembatalannya di mana tergantung itu kan di mana letak tempat objeknya itu kita gugatnya. Ini tadi kembali lagi, cucunya menerima hibah sawah tapi dijual oleh orang tuanya. Bagaimana? Nah cucunya itu harus bisa membuktikan kalau itu memang hibah dari kakeknya, bukan hanya saksi ya. Kalau anak-anaknya dari kakeknya siap membuat pernyataan memang benar itu apa gitu, sawah atau ladang itu untuk cucunya, itu adalah bukti. Cuman kalau nggak ada itu nggak bisa. Nah begitu juga tadi, karena sawah itu atau kebun ahli warisnya tidak mendapatkan sama sekali atau ditinggalkan, itu juga bisa ahli waris bisa mengajukan gugatan, bisa minta pembatalan hibah ya. Tuh, kecuali kakek menghibahkan kepada cucunya, pewarisnya anak-anaknya tidak menuntut. Tuh, oke, itu bisa lanjutkan. Jadi tidak ada yang nuntut, tidak ada yang mempermasalahkan, ya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu tentang hibah dapat dimengerti. Kalau tidak mengerti atau belum mengerti, bisa telepon langsung, bisa WA langsung, bisa SMS langsung ke nomor HP saya. Sudah banyak nomor HP saya di video-video sebelumnya ya. Sorry, jalan agak bergoyang-goyang. Oke, itu aja dari saya, Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.